Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Hai sahabat santri sejati yang beriman dimanapun berada. Inilah 7 hal yang menyebabkan pahala seseorang terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya dibagikan terlebih dahulu agar menjadi amal jariah. Referensi kitab Tanbihul Ghafilin. Dari sahabat Anas, beliau berkata, 7 hal yang menyebabkan pahala seseorang terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Yang pertama, orang yang membangun masjid, entah membantu dengan uangnya, ataupun tenaganya, ataupun pikirannya, ataupun membantu dengan bahan-bahannya dengan ikhlas tanpa pamrih sehingga terbangunlah masjid tersebut, maka pahala mengalir padanya selama masjid tersebut digunakan untuk sholat, ngaji dan hal-hal baik lainnya. Semakin banyak orang-orang melakukan sholat, ngaji, berzikir dan perbuatan baik lainnya, semakin banyak pahala yang mengalir kepada orang tersebut yang membantu terbangunnya masjid. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai, maka selama air masih mengalir pada sungai tersebut dan orang-orang minum dari air tersebut dan menggunakan air tersebut untuk kebaikan, maka pahala terus mengalir padanya. Yang ketiga, orang yang menulis Al-Quran, membaguskan tulisannya, maka pahala mengalir padanya selama Al-Quran tersebut dibaca oleh seseorang. Semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak pahala yang mengalir padanya. Yang keempat, orang yang mengeluarkan sumber air. Ketika ada seseorang yang mengambil manfaat dari sumber air tersebut digunakan untuk kebaikan, maka pahala mengalir padanya selama sumber air tersebut terus mengeluarkan airnya. Yang kelima, orang yang menanam tanaman, maka pahala mengalir padanya selama ada seseorang yang bisa mengambil manfaat seperti makan buah dari tanaman tersebut. Yang keenam, orang yang mengajarkan suatu ilmu, selama ilmu tersebut diamalkan maka pahala terus mengalir padanya. Semisal kita mengajarkan seseorang yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah, lalu orang tersebut sampai bisa membaca surat Al-Fatihah. Selama orang tersebut membaca atau mengamalkan surat Al-Fatihah, maka pahala tersebut terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Yang ketujuh, seseorang yang memiliki anak, dan anak tersebut mendoakannya setelah kematiannya dan memohonkan ampunan untuknya, yakni ketika seseorang memiliki anak yang soleh, dan anak tersebut diajarkan ilmu agama, maka pahala akan terus mengalir kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anaknya sedikit pun. Tetapi jika orang tuanya tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, akan tetapi mengajarkan untuk berbuat yang tidak baik atau sebuah kemaksiatan, maka orang tua tersebut mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa anaknya sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang meninggal dunia maka amalnya terputus, terkecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya dengan doa kebaikan. Kesimpulannya, apabila kita melakukan perbuatan baik kepada seseorang sekecil apapun itu dengan ikhlas, maka pahala akan terus mengalir kepada kita, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala.